Selamat datang kembali. Kita lanjutkan kali ini tentang teorema Dirac-Taylor dengan sisa. Jadi kalau kita punya fungsi fx yang punya turunan ke n untuk setiap n, sebenarnya kita lihat bahwa si fx tersebut akan mempunyai Dirac-Taylor. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya berlanjut terus sampai hingga. Ya. Nah, dan misalkan bahwa kalau kita potong sampai suku yang memuat x min pangkat n, maka sisanya kita akan tuliskan sebagai fx. Nah, ternyata si sisanya itu nilainya akan sama dengan nilai ekspresi ini untuk suatu c di antara a dan x. Nah, permasalahannya di sini c-nya itu tidak kita ketahui. Yang kita ketahui c-nya itu ada dan c-nya itu berada di antara a dan x. Jadi meskipun kita mengetahui sisanya itu apa, tapi c-nya belum kita ketahui secara persis. Jadi kita tetap mempunyai kesulitan untuk menentukan sisanya itu berapa sih sebetulnya. Nah, ini beberapa suku pertama sampai suku yang memuat x min a pangkat n atau sampai x min a pangkat n disebut sebagai Pfx. Pfx ini kita katakan sebagai polinom Taylor berderajat n. Ya. Nah, sekarang si fx itu bisa kita hampiri dengan polinom Taylor berderajat n. Ya, jadi kalau kita potong sampai suku yang memuat x min a pangkat n, si nilai fx ini kurang lebih bisa kita taksir dengan nilai Pfx. Nah, kalau ini kita taksir dengan ini, berapa errornya? Errornya tentunya adalah selisih antara fx dan Pnx. Ya. Nah, kita ingin meninjau error mutlaknya. Error mutlaknya itu kalau fx dikurangi Pnx, ini fx, artinya si Pnx itu kita pindahkan ke luas kiri. Jadi luas kanannya tinggal fx. Jadi ini itu menyatakan galak mutlak atau error mutlak ketika kita menaksir fx dengan Pnx. Jika fx ditaksir dengan Pnx. Nah, akan kita coba untuk melihat beberapa contoh. Yang pertama, taksir nilai sin x dengan menggunakan P berapa? Misalkan P5x. Nah, karena kebetulan kita sudah taksir nilai sin 1 dengan menggunakan P5x. Jadi kita pertama-tama kita punya fungsi fx. Berarti dalam hal ini kita ingin menentukan akan ditaksir nilai f1 sama dengan sin 1 oleh P5. Oke. Nah, untuk sin x, karena satu ini dekat 0, kita akan mempergunakan Dirac-Taylor di sekitar x sama dengan 0. Nah, kita sudah pernah menghitungnya. Ingat bahwa sin x itu Dirac-Taylor di sekitar 0-nya adalah apa? X dikurangi x pangkat 3 faktorial ditambah x pangkat 5 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau kita gunakan P5x, P5x itu adalah kita potong Dirac-Taylor-nya sampai suku yang memuat
X pangkat 5. Berarti sampai ini dipotong ya. Jadi per 5X nya adalah X kurang X pangkat 3 per 6. Itu apa? X pangkat 5 per dapat 120 ya. Dengan demikian nilai dari sin 1 itu kalau kita taksir dengan V51 hasilnya berapa? Tinggal kita substitusikan saja X sama dengan 1 ke sini, sama dengan 1 dikurangi 6 ditambah 1 per 120. Kalau kita sederhanakan 5 per 6 ditambah 1 per 120 ini dapat 1 per 120. Ini adalah taksiran nilai sin 1. Nah sekarang kita kan tidak tahu persis berapa nilai sin 1 itu, ya enggak? Kita nggak tahu nilai sin 1 itu berapa. Nah bisa nggak kita mencari kira-kira kalau kita hampiri nilai sin 1 ini oleh bilangan 101 per 120, errornya berapa sih? Nah kita gunakan tadi sisanya. Ingat bahwa sisanya itu M5X atau kita tuliskan X dulu. X ini adalah turunan PN tambah 1 delta dibagi dengan N tambah 1 faktorial dikali dengan X pangkat N tambah 1 berminus ya. Sekarang khususnya kalau kita hampiri dengan V5X berarti kita ingin menghitung R5 ya. Dan karena ini kita ingin mengambil nilai sin X di X sama dengan 1 berarti X sama dengan 1. R51 adalah turunan ke-6 ini titik C. Titik C dibagi dengan 6 faktorial X pangkat 6 dengan C nya terletak di antara A dan X. Ini X nya 1, A nya 0. Ini terletak di antara 0 dan 1. Nah, oke. Nah, si besarnya error antara selisih sin 1 dengan V51. Jadi selisih mutlak sin 1 dengan V51 itu adalah persis sama dengan si Rn1 ya. Rn1 itu dari R51 ini nilai mutlak dari ini karena X nya sama dengan 1, jadi kita gantikan dengan 1 per 6 ya. Jadi tinggal F6 C dibagi dengan 6 faktorial. Nah sekarang kalau kita fungsi awalnya adalah sin X, turunan keduanya cos X, turunan ketiganya sin X. Jadi turunan dari sin X itu ya plus minus cos X atau plus minus sin X, sehingga dimasukkan dengan nilai C berapapun kan nilai sin itu atau nilai cos itu tidak akan melebihi dari 1. Jadi ini apapun ini hasilnya akan selalu lebih kecil dari 1 per 6 faktorial. Saya ulangi lagi kenapa demikian, karena turunan keberapapun dari fungsi sin itu adalah plus minus cos atau plus minus sin yang nilai mutlaknya tidak akan melebihi 1. Jadi ini itu apapun turunan ke-6 nya selalu kurang atau sama dengan 1. Nah berarti ini bisa kita baca bahwa selisih antara nilai sin 1 dengan taksiran kita ini tidak akan melebihi 1 per 6 faktorial. Ini berapa? 1 per 720. Jadi kita yakin bahwa tingkat kesalahannya kalau kita mengambil si 101 per 120 itu sebagai nilai sin 1, errornya itu tidak akan melebihi 1 per 720 ya. Dan itu cukup
cukup baik saya pikir. Nah, tentunya kalau kita ingin mendapatkan taksiran yang lebih baik, yang error maksimalnya lebih kecil dari ini, ya ambil saja lebih banyak suku-sukunya. Mungkin kita hampiri dengan berapa? P100 atau P1.000.000 ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sudut pandang lain. Sudut pandang lainnya itu adalah misalkan kita menginginkan bahwa si errornya itu tidak lebih dari katakanlah 10.000 ya. Jadi pertanyaannya adalah untuk n yang mana sehingga ketika sin 1 dihampiri oleh Pn1, errornya atau galatnya tidak lebih dari 1/10.000 ya. Oke. Jadi perbedaannya kalau tadi kita tentukan dulu n-nya, kemudian kita lihat berapa error maksimumnya. Error maksimumnya ternyata sekian. Kalau ini agak sedikit berbeda pandangnya. Kita punya suatu keperluan untuk menghampiri nilai sin 1. Tapi kita ingin merasa yakin bahwa nilai hampiran kita itu tingkat kesalahannya atau errornya tidak lebih dari 1/10.000. N-nya harus kita ambil berapa? Ya, jadi ini agak berbeda sudut pandangnya. Oke, di sini kita ingin menghampiri sin 1, kita lihat error mutlak antara selisih sin 1 dengan Pn1. Ini adalah Rn1 ini sama dengan F n tambah 1 C dibagi n tambah 1 faktorial dikali dengan X pangkat n tambah 1. Tapi karena X sama dengan 1 ini dengan tinggal Fn tambah 1 C dibagi dengan n tambah 1 faktorial. Nah, kita menginginkan si errornya itu lebih kecil dari 1/10.000. Mungkin sebelum itu, seperti halnya argumen yang tadi kita lakukan, turunan n tambah 1-nya, ya kita nggak tahu secara persis, karena kan n-nya entah berapa. Tapi yang kita tahu, kalau kita berawal dari fungsi fx sama dengan sin x, turunan keberapanya pun di antara fungsi plus minus cos x atau plus minus sin x, yang nilainya di titik apapun tidak akan melebihi 1 ini, masih lebih kecil sama dengan 1/n tambah 1 faktorial. Nah, sekarang kalau kita menginginkan selisih kedua nilai ini tidak lebih dari 1/10.000, kita bisa memastikannya dengan membuat nilai ini lebih kecil dari itu. Jadi agar nilai mutlak N1 lebih kecil dari 1/10.000, cukup dibuat bahwa 1/n tambah 1 faktorialnya lebih kecil dari 1/10.000. Sekarang kita tinggal mencari n yang cocok. Ini bisa kita tulis ulang sebagai n tambah 1 faktorialnya lebih besar dari 10 pangkat 4 ya. Kalau kita masukkan n sama dengan 6 faktorial masih 720 ya, belum lebih besar dari 10 pangkat 4. Kalau n nya sama dengan 6, 7 faktorial, berarti ini dikali 7 berapa? 4 1 5 0 4 2040 ya. Kalau n nya sama dengan 7, 8 faktorial, ini 7 masuk ke sini, 8 faktorial sama dengan ini dikali 8, 2, 3, 40.
40.320 dan ini lebih besar dari 10 pangkat 4. Ini menunjukkan bahwa agar kita yakin bahwa errornya tidak lebih dari 10.000, gunakan polinom Taylor berderajat 8, minimal berderajat 8. Jadi kesimpulannya, jadi gunakan P8X P81 untuk mengakhiri untuk menaksir sin 1 agar dengan error tidak lebih dari sampai berderajat 8 itu. Ingat bahwa sin X itu deret Taylornya apa? Sin X dikurang X pangkat 3 atau 3 faktorial ditambah X pangkat 5 faktorial ditambah X pangkat 7 faktorial minus ditambah X pangkat 9 atau 9. Sekarang P8X itu yang mana? P8X itu kita potong si deret Taylornya sampai muncul X pangkat 8. Tapi di sini X pangkat 8-nya itu koefisiennya 0, kan nggak muncul X pangkat 8-nya di sini. Artinya si P8X itu X dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial. Sebelumnya ada X pangkat 8-nya, tapi koefisiennya 0. Ya. Nah, dengan demikian, agar kita yakin bahwa taksiran kita akan sin 1 itu errornya tidak melebihi 1/10.000, kita bisa menaksirnya dengan P81. Jadi 1 dikurang 1/6 ditambah 1/120 dikurang 1/1040. Kita bisa coba dengan kalkulator bandingkan antara nilai ini dengan nilai sin 1. Ya. Bisa Anda lihat bahwa errornya seperti yang kita inginkan, tidak lebih dari 1/10.000. Dan sebetulnya cara kerja di kalkulator itu ketika menghitung nilai sin 1 atau nilai fungsi-fungsi yang kita tidak bisa hitung dengan tangan adalah dengan menggunakan deret Taylor ini. Jadi mereka memotong deret Taylor sampai ketelitian yang kita inginkan, seperti persis yang kita lakukan di sini. Di sini kita potong deret Taylornya sampai suku yang memuat X pangkat 8. Dengan cara ini, dengan analisis pendahuluan kita tadi, kita merasa yakin bahwa kalau kita hampiri sin 1 dengan nilai ini, maka kesalahannya, galapnya tidak akan lebih dari 10.000. Oke, mungkin satu lagi contoh apa ya yang enggak, sebuah contoh yang mungkin kita perlu mengerjakan dari awal. Bahkan kita punya fungsi fx sama dengan akar 1 dikali x. Ya, kita ingin taksir nilai akar 1,1 sehingga errornya tidak lebih dari sistem 10.000. Nah, jadi mungkin kita harus kerjakan dari awal karena kita belum tahu apa deret Taylor atau deret Maclaurin untuk 1 tambah x. Nah, di sini untuk mendapatkan x kan sama dengan 1 tambah x. Berarti si akar 1,1 itu sama dengan f dari 0,1. Karena 0,1 itu nilainya dekat dengan 0, maka untuk menghampiri nilai
nilai angka 1,1 itu yang paling baik adalah dengan menggunakan direct error di sekitar 0, karena 0,1-nya dekat dengan 0. Ya. Jadi pertama akan cari direct error untuk X. Nah, jadi kita mulai fx-nya kita tuliskan sebagai 1 tambah X pangkat setengah. Ya. F0-nya berapa berarti? F0-nya sama dengan 1 pangkat setengah 1. Turunan pertamanya setengah 1 tambah X pangkat setengah. Nilai turunan pertamanya 0 berapa? Setengah. Oke. Turunan 2 min 1/4 1 tambah X pangkat min 32. Oke. Nilainya turunan kedua di 0 berapa? Min 4. Turunan keempat dari X 1/4 ini kali 3 ini 8 ya. Dikali dengan 1 tambah X pangkat min 5/2. Kita sekali lagi turunkan ini F40 sama dengan 1 kali 3 pangkat 2/3. Turunan kelimanya 1 minus 1 kali 3 kali 5 dibagi dengan 2 pangkat 4 ya. 1 tambah X pangkat min 7/2. Sehingga turunan kelima titik 0 adalah 1 kali 3 kali 5 dibagi 2 pangkat 4. Oke. Jadi secara umum benar kira-kira polanya turunan ke N dari X adalah ini perkalian dari bilangan ganjil sampai sebanyak berapa kali? Di sini 2, di sini 3, berarti sebanyak N min 2 ya. Kalau sebanyak N min 2 berapa? 2N min 3 ya, berapa? Bisa kalau N nya sama dengan 5 cocok ya, 2N min 5 nanti gimana? Ketika N nya sama dengan 4 di sini sampai 3 ya, 1 sampai 3 dibagi dengan 2 pangkat N ya. Nah yang salah coba kita periksa terus kita fx nya seperti itu. Turunan pertamanya setengah, turunan keduanya oke ya. Ini turunan ke N, ini 1 tambah X pangkat kalau di sini N, di sininya menjadi angka yang berikutnya di sini. Jadi 2N
kita ingin lihat adalah Rn 0,1. Rn 0,1 sama dengan F tambah 1 C dibagi N tambah 1 faktorial dikali 1/10 N. Ini kan 0,1. Nah sekarang kita menginginkan si Rn 0,1 ini lebih kecil dari 10.000. Pertama kita tuliskan ini dalam ini agak berbeda sedikit ya. Tapi masih bisa kita hitung. Fn tambah 1C ini menurut rumus ini nilainya 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2N tambah 1 kurang 5 kali 3 dibagi dengan 2 pangkat N. Kemudian masukkan C, ini kita tuliskan seperti saja ya, 1 plus 1 tambah C pangkat dimasukkan lagi 2N langsung 2N 1 per 2. Ini nanti ada periksa lagi dengan penelitian ini ada sedikit kesalahan. Ini juga kotaknya. Kita pisahkan. Nah, kita tinjau ekspresi yang ini. Ingat bahwa C-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Jadi karena seperti ini, tentunya kalau kita bandingkan ini dengan ini, mana yang lebih besar? C-nya terletak di antara 0 dan 1, sehingga 1 tambah C ini akan lebih besar dari 1. Sehingga ketika kita membagi dengan 1 tambah C, akan kita peroleh bilangan yang lebih kecil. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini semua lebih kecil dari 1. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 2N 3 dibagi dengan 2 pangkat N. Ini nilai dari Fn tambah 1 di titik C. Karena C-nya terletak di antara 0 dan 0 dan 0,1 maka C-nya terletak di antara 0 dan 0,1. Oke, kita masukkan ke sini. Ini si Fn tambah 1 C-nya lebih kecil dari itu. Ini lebih kecil dari 1 kali 3 kali 5 sampai 2N 3. Di bawahnya kita punya N tambah 1 faktorial, kemudian ada 2 pangkat N, kemudian ada 10 pangkat N. Nah sekarang untuk memastikan bahwa errornya tidak lebih dari 10.000, kita cukup memastikan ini lebih kecil dari 10.000 dan kita tentukan untuk N-nya berapa. Ini hasilnya kurang dari 10.000 ya. Ini kita pakai di sini. Kita bisa cek. Kalau N-nya sama dengan 1, nah ini apa? Kalau N-nya sama dengan 1 ini belum terdefinisi 2N 3. Oke, kita mulai N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, si Rn 0,1 ini sebenarnya lebih kecil dari 1 dibagi 3 faktorial 2 kuadrat 10 kuadrat. Ini semuanya berapa? Jadi masih 1 per 12 kali 10 kuadrat. Belum lebih kecil dari ini ya. Kalau N-nya sama dengan 3, N 0,1 lebih kecil dari 1 sampai 3 itu sampai 5. 1, 3, 5
kali 3, sini 4 faktorial, kemudian 2 pangkat 3, kemudian 10 pangkat 3. Hasilnya 3 dibagi 4 faktorial 24, ini 8, ini 10 pangkat 3. Ini 1/8 kuadrat kali 10 pangkat 3, dan 8 kuadrat itu lebih kecil, lebih besar dari ini. Jadi ini sudah lebih kecil dari 1/10 pangkat 4. Oke, jadi mulai n sama dengan 3, kita sudah yakin bahwa errornya tidak lebih dari 10.000. Oke, atau dengan kata lain, jadi dalilnya mana ya? Saya lupa lagi. Dalilnya itu karena saya lupa lagi, nanti Anda lihat videonya. Jadi si nilai akar 1,1 itu bisa kita hampiri dengan P3 0,1. Jadi dengan menghitung P3 0,1, kita merasa yakin bahwa nilai yang sebelah kanan itu menghampiri nilai eksak dari akar 1,1 dengan kesalahan tidak lebih dari 1/10.000. Jadi paling tidak dia teliti sampai 3 angka di 8, Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan berikutnya. Mungkin ada sedikit yang tersisa mengenai berat. Terima kasih atas